Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja ada di mana-mana, tapi sering banget kita nggak sadar. Namanya vektor gaya. Ini tuh ibaratnya matematika rahasia yang bikin dunia kita nggak ambruk, yang bikin jembatan tetap kokoh, gedung-gedung pencakar langit bisa berdiri tegak. Coba deh lihat menara ini. Kelihatannya diam aja kan? Padahal dia ditarik sama banyak banget kabel dari berbagai arah, dan tiap kabel nariknya dengan kekuatan yang beda-beda. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para insinyur itu ngitung semua tarikan yang kelihatannya acak-acakan ini biar jadi satu angka yang jelas? Soalnya ini jelas bukan cuma namain angka biasa. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita tuh nggak bisa asal nambahin angka gitu aja. Kenapa? Karena di dunia nyata, kemana sesuatu itu ditarik, itu sama pentingnya sama seberapa kuat tarikannya. Arah itu segalanya. Oke, coba bayangin ya, ada satu gaya narik benda dengan kekuatan 100 Newton. Terus ada gaya lain narik benda yang sama dengan 150 Newton. Totalnya jadi berapa? 250 kan? Eits, tunggu dulu. Jawabannya tergantung. Kalau nariknya ke arah yang sama, ya betul, 250. Tapi kalau arahnya berlawanan, bisa jadi cuma 50 Newton. Nah, apalagi kalau nariknya membentuk sudut. Wah, hasilnya bisa beda lagi. Jadi, biar bisa mecahin teka-teki ini, kita harus kenalan dulu sama dua jenis besaran dalam fisika. Beda banget loh keduanya. Dan ngerti bedanya ini, wah itu kuncinya buat paham soal gaya. Yuk kita lihat satu-satu. Di satu sisi, kita punya yang namanya skalar. Anggap aja ini angka biasa, cuma punya nilai. Misalnya, massa 10 kg atau waktu 30 detik. Nggak ada arahnya kan? Nah, di sisi lain, kita punya vektor. Ini baru seru. Vektor itu punya nilai plus arah. Gaya itu contoh paling pas. Tarikan 10 Newton ke kanan itu beda total sama 10 Newton ke atas. Nah, ini dia alasannya kenapa kita nggak bisa asal tambahin aja. Oke, jadi pertanyaannya, gimana dong cara nambahin dua vektor gaya ini? Nah, ada satu cara yang asik banget, karena visual gampang dibayangin. Namanya hukum jajar genjang. Caranya gampang banget, ikutin ya. Pertama, ambil dua vektor gaya tadi, F1 dan F2, terus tempelin pangkalnya di satu titik. Udah? Oke. Kedua, dari ujung masing-masing panah, gambar garis bayangan yang sejajar sama vektor pasangan. Nanti bakal kebentuk, jajar genjang. Nah, sekarang ini dia magicnya. Tarik garis lurus dari titik awal tadi ke sudut seberangnya. Garis diagonal ini, itulah jawabannya. Itulah gaya resultan atau gabungan kekuatan dari dua gaya tadi. Mau lihat contoh di dunia nyata? Nih, lihat kait ini. Ada dua rantai yang narik ke bawah kan? Dengan sudut yang beda. Nah, gabungan tarikan mereka, si gaya resultan itu, ditahan sama satu rantai yang narik lurus ke atas. Ini persis hukum jajar genjang lagi kerja di depan mata kita. Nahanin beban berat. Hukum jajar genjang ini keren sih, tapi cuma buat dua gaya. Coba deh bayangin kalau gayanya ada 3, 4, atau lebih. Kita harus gambar jajar genjang, terus dari hasilnya gambar lagi jajar genjang yang lain. Wah, bisa pusing sendiri gambarnya. Cepet banget, jadi ribet. Jelas kita butuh cara yang lebih ampuh. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang beneran dipakai sama para insinyur. Ini metode pro-nya. Lupakan gambar-gambar yang ribet. Kita bakal pakai aljabar yang simple buat dapat jawaban yang super akurat, nggak peduli gayanya ada 10 sekalipun. Inti dari metode ini tuh idenya jenius banget. Jadi gini, daripada pusing ngurusin satu gaya miring yang ribet, mending kita pecah aja gaya itu jadi dua komponen yang lebih gampang. Satu yang lurus mendatar atau di sumbu X, dan satu lagi yang lurus tegak di sumbu Y. Nah, kayak gini nih kelihatannya. Satu gaya miring yang tadinya bikin pusing itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai gabungan dari tarikan ke samping dan tarikan ke atas. Jadi, satu gaya miring kita ganti jadi dua gaya yang lurus-lurus aja. Dengan cara ini, satu masalah susah kita ubah jadi dua masalah yang super gampang. Prosesnya rapi banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita pecah setiap gaya yang ada jadi komponen X dan Y-nya, oke? Langkah kedua, nah ini bagian pinternya. Kita tinggal jumlahin aja semua komponen X jadi 1. Terus jumlahin semua komponen Y jadi 1. Karena semuanya udah searah, kan jadi cuma penjumlahan biasa, gampang. Terakhir, kita gabungin lagi total X dan total Y tadi pakai rumus Pythagoras yang udah kita kenal. Dapet deh jawaban akhirnya. Simpel kan?
Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba pakai metode ini buat nyelesain masalah beneran, biar kebayang gimana ampuhnya jarak ini. Oke, coba perhatiin ujung derek ini. Dia lagi ditarik sama 3 kabel sekaligus. Gaya pertama, F1, narik lurus ke kiri. Gaya kedua, F2, narik miring ke kanan atas. Terus yang ketiga, F3, narik miring ke kiri bawah. Nah, tugas kita sekarang, cari tahu, sebenarnya gabungan dari 3 tarikan ini tuh jadinya kayak gimana sih? Lihat deh betapa rapihnya metode ini kalau udah dijadiin tabel. Kita pecah satu-satu. Gaya F1 yang 400 Newton itu kan lurus ke kiri. Jadi komponen X-nya minus 400. Y-nya 0. Gampang. Buat F2 dan F3 yang miring, kita pakai sedikit trigonometri buat dapetin komponen X dan Y-nya. Begitu semuanya udah kepecah, ini dia bagian terbaiknya. Kita tinggal jumlahin aja angkanya ke bawah per kolom. Udah, gitu doang. Gampang banget. Dan hasilnya, setelah semua penjumlahan tadi, 3 gaya yang ribet itu sekarang jadi jauh lebih simpel. Intinya, ujung derek itu ngerasain satu tarikan bersih ke arah kiri sebesar 383,2 Newton dan satu tarikan bersih ke atas sebesar 296,8 Newton. Nah, dari 3 gaya jadi cuma 2 yang saling tegak lurus. Jauh lebih gampang kan? Dan ini dia jawaban akhirnya. Setelah kita gabungin lagi 2 gaya tadi pakai Pitagoras, kita dapat satu angka final, 485 Newton. Inilah kekuatan gabungan dari 3 tarikan tadi. Satu angka ini, inilah yang dibutuhkan insinyur buat mastiin derek itu kuat dan aman. Keren ya? Kutipan dari buku teks ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kuncinya ada di kata-kata menjumlahkan secara aljabar. Artinya apa? Artinya kita mengubah masalah gambar-menggambar yang pusingin jadi masalah tambah kurang biasa. Dan justru itulah yang bikin metode ini super ampuh dan bisa diandelin. Jadi nanti kalau kalian lihat jembatan gantung atau perahu layar yang lagi kena angin, atau bahkan pas lagi nendang bola, coba deh ingat, di situ ada banyak vektor gaya yang lagi bekerja. Nah, sekarang coba pikirin deh, gaya-gaya tak kasat mata apa lagi ya di sekitar kalian yang sekarang jadi lebih masuk akal setelah kenal sama vektor?